para hadirin, para hadirat, para bapak, para ibu yang dimuliakan Allah. Kita teruskan penjelasan atau kajian jamaah yang kali ini berbicara tentang tata cara jadi imam. Yang kemarin kita sudah bahas, yaitu ada 8 tata caranya imam atau aturan jadi imam. Yang pertama, kita yang agak ringan, jadi cepat sholatnya. Kalau sholat sendirian jangan terlalu. Kalau sholat berjamaah ini jangan sampai terlalu lama, terlalu panjang di dalam bacaan surat. Kedua, bagi imam jangan takbir terlebih dahulu sebelum muadzin menyempurnakan iqamah dan sebelum barisan tertata rapi. Ketiga, imam agar mengeraskan suara dengan takbir intikal dan takbiratul ihram. Tapi bagi makmum jangan mengeraskan suara kecuali hanya sekedar telinganya sendiri mendengar. Ketiga, keempat, di dalam doa istiftah, doa ta'awud, sunat untuk disirikan seperti halnya surat sendiri dan juga seperti halnya makmum. Kelima, ketika sudah selesai baca Fatihah, diam sebentar, memberi kesempatan makmum untuk baca Fatihah, baru diteruskan membaca surat. Keenam, di dalam tasbihnya rukuk dan sujud jangan melebihi daripada 3, tapi juga jangan kurang dari 3. Kecuali kalau makmumnya itu teringkas dan diketahui ridho untuk diperpanjang karena sama-sama santainya di dalam sholat. Ketujuh, jangan menambahi doa-doa setelahnya tasyahud, jangan menambahi di dalam tasyahud awal setelahnya Allahumma sholli ala Muhammad, sholawat kepada Ali, tidak usah dituliskan langsung Allahumma sholli ala Muhammad, tidak usah dituliskan dengan wa ala alihi wa sahbihi ajmain, tidak usah. Kedelapan, bagi makmum, bagi imam meringkas saja dalam 2 rakaat yang akhir. Atas Fatihah tidak perlu untuk baca surat dan seterusnya. Kemudian untuk doa, untuk doa kesunatan bagi imam jangan sampai mengkhususkan dengan dirinya sendiri di dalam qunut subuh. Jadi bagi imam kalau berdoa jangan Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait. Egois namanya, menangnya sendiri hanya untuk dirinya sendiri, makmum tidak dipakai. Makanya diganti Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait dan seterusnya. Dan bagi imam kesunatan untuk dikeraskan walaupun dalam sholat sirri. Misalnya
sholat subuh, sholat duhur, atau sholat subuh dikodoni waktu siang. Ini kunutnya tetap keras. Sholat duhur ketika akan sunut nazilah, seperti dalam kondisi pandemi sekarang ini, kita dianjurkan untuk selalu kunut nazilah di dalam sholat-sholat fardu, berdoa kepada Allah agar Mbak Corona segera minggat dari Indonesia dan segera minggat dari negara-negara Islam. Segala hengkang. Ini sehingga kegiatan-kegiatan kita tidak terhambat, tidak terganggu. Karena sekarang ini untuk pertemuan event-event besar masih belum bisa. Dan bagi makmum cukup dengan amin, aminnya itu keras kalau memang mendengarkan kunutnya imam. Tapi kalau bagi makmum tidak mendengarkan kunutnya imam, tidak usah dikeraskan aminnya dan tidak usah baca amin, tapi baca kunut sendiri. Baca kunut sendiri. Lalu apakah makmum mengangkat tangan ketika kunut? Ini ada dua pendapat yang dhaif mengatakan wonten bidayah niki ditulis oleh Imam Ghazali, wala yarfa'una aydiyahum izlam yasbut zalika fil akhbar. Tidak disunatkan untuk mengangkat tangan karena tidak ada keterangan dari hadis yang secara resmi. Tapi ini pendapat yang lemah. Pendapat yang sahih, kesunatan untuk mengangkat kedua tangan dalam semua kunut, baca sholawat dan salam setelahnya kunut. Diriwayatkan hadis mengangkat tangan dua di dalam kunut. Ada hadis yang menjelaskan tentang kesunatan mengangkat tangan di dalam kunut. Beda dengan doa-doa di akhir tasyahud, ini tidak ada yang kesunatan untuk mengangkat tangan. Misalnya Allahumma firli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma anta alamu bi minna, rasa dengan diangkat tangan. Kenapa kok tidak diangkat tangan? Karena doa di akhir tasyahud itu merupakan wazifah di dalam tasyahud, yaitu meletakkan tangan pada dua paha dengan cara tertentu, dengan gaya tertentu, dan tidak ada wazifah, tidak ada kegiatan mengangkat tangan di dalam tasyahud. Sedangkan di dalam kunut mengangkat tangan ini merupakan wazifah. Makanya layak kunut itu adalah merupakan doa dan layak mengangkat tangan di dalam doa. Cuma mengangkat tangan, hendak ini jangan besar, jangan lebar-lebar, jangan gini. Jadi kita kesunatan mengangkat tangan itu ditempukkan tangan kita seperti hanya minta dinyuwun, ngeten bisa. Jangan minta Allahumma firul mu'minina begini. Ini kalau dikasih uang kecil-kecil aja akhirnya ceblok itu nanti. Nanti minta dengan ditempukkan Allahumma hdina fi man hadait, Allahumma hdina fi man hadait wa afina fi man afait. Menadahkan seperti yang ada dalam kitab Ihya,
bukan direnggangkan mboten. Kemudian di dalam sholat ketika doa kunut tidak disunatkan untuk mengusapkan kedua tangan. Yang disunatkan mengangkat atau mengusapkan kedua tangan adalah setelahnya sholat. Jadi assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kesunatan mengusap tangan. Nah, demikian pula dianjurkan mengusap tangan atau mengusapkan tangan pada seluruh anggota badan yang disebut dengan terapi mandiri. Setelahnya kita sholat baca surat Ikhlas, terus surat Muawwidzatain, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, terus kita tiupkan pada tangan, terus kita ratakan, kita usapkan rata pada anggota badan. Insya Allah kita akan lepas dari jin-jin dan setan-setan yang akan mengganggu kita. Wa yaqra'ul ma'mum baqiyatal qunut min qali innaka taqdi wa la yubdu 'alaik sirran. Ketika imam membaca fa innaka taqdi wa la yubdu 'alaik, ini makmum tidak usah amin, dikarenakan fa innaka taqdi wa la yubdu 'alaik itu bukan doa tapi sana memuji kepada Allah. Lah sedangkan imamnya kesunatan mengeraskan apa tidak, ini ada terjadi perbedaan antara pendapatnya Imam Romli dan pendapatnya Imam Ibnu Hajar. Satu mengatakan kesunatan untuk dikeraskan, satu mengatakan untuk disirikan. Berarti imamnya siri, makmum ya siri. Fa innaka taqdi wa la yuqdu 'alaik wa innahu la yazillu man walait wa la ya'izzu man adait tabarakta rabbana wa ta'alait wa lakal hamdu ala ma qadait. Anggo lemalinas taghruka wa atubu ilaik. Ini semuanya sana itu memuji kepada Allah, tidak diamini dan gak patut untuk diamini. Balik bagi makmum ikutlah membaca seperti yang dibacakan oleh imam, atau cukup mengatakan wa ana ala zalika minasyahidin, atau ini asyhadu, saya bersaksi, atau dia mendengarkan imam dan nanti makmum amin setelahnya sholawat ala nabi sallallahu ala nabi sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam amin. Betul. Karena sholawat itu termasuk doa. Sholawat itu doa. Maca niku sholawat kita biar rodok meneh lek maca.